Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok F Database yang beranggotakan yang pertama saya Dio Prima Bibi, yang kedua Dito Alfituna Sution, yang ketiga Salsabil Saidina Putri, dan yang keempat ada Wardiatul Fuadi. Di sini kami akan membahas materi mengenai database. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada materi database yang saya sendiri akan membawakan materinya. Oke, ini materi yang database yang pertama. Jadi pada era digital ini banyak dari kita yang mengakses aplikasi secara online maupun offline. Jadi istilah awal database ini berawal dari ilmu komputer yang kemudian artinya semakin luas di luar bidang elektronika. Sebenarnya database udah ada lama, sebelum revolusi industri. Dia berupa dalam buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Jadi database atau pangkalan data merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan dan perangkat lunaknya sebagai pengacu sistem manajemen basis data. Kalau secara umum, database ini berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Jadi ada beberapa seorang ahli yang berpendapat. Yang pertama ada SAT. Dia memiliki pendapat bahwasannya database itu adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise dengan berbagai kegunaan. Sementara kalau menurut Jogianto, database ini adalah kumpulan informasi data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data disimpan dalam repositori di luar komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelolanya. Jadi di sini ada manfaat fungsi dari database dan tipe-tipenya. Jadi fungsi database yaitu pertama mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan penghapus data, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan diinput, membantu proses penyimpanan data yang besar, dan yang terakhir meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Ada juga manfaatnya, yaitu tidak ada redundansi data. Jadi data di sini dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Ada juga integritas data terjaga. Jadi di sini memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Juga menjaga independensi data. Jadi di sini menjaga data dari orang lain yang tidak dapat mengubahnya meski data bisa diakses. Dan kemudahan berbagi data. Jadi di sini menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan berbagi data atau informasi dengan sesama penggunanya. Pemeliharaan keamanan data. Database memastikan keamanan informasi Anda, di mana kamu dapat memasukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Dan yang terakhir, kemudahan akses data. Dengan adanya database ini mempermudah kita dalam mengakses dan memperoleh data, karena semua data ini telah tertata dengan baik. Di sini ada tipe database dan jenis perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama
tipe-tipenya ada analytical database, untuk menyimpan informasi data yang diambil dari database operasional dan eksternal. Yang kedua ada operasional database, yaitu yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada distribute database, yaitu kelompok kerja dan departemen database lokal di berbagai kantor dan tempat kerja lainnya. Yang keempat ada warehouse, ialah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun sebelumnya hingga sekarang. Ada juga end user, yaitu jenis pengguna database. Ini merupakan untuk pengguna terakhir saja dari berbagai macam jenis database. Ada juga real time database, yakni sistem pengolahan yang dirancang dari database ini menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus, dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. Ada juga dokumen orient database, satu di antara perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Ada juga in-memory database. Jadi database ini tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data di komputer. Ada juga navigational database. Jadi untuk penelusuran database, query menemukan objek yang diikuti referensi objek tertentu. Ada juga database hypermedia web. Jadi di sini satu set halaman multimedia yang saling berhubungan dari sebuah situs web, terdiri dari halaman utama dan hyperlink multimedia seperti gambar, teks, grafik, audio, dan lain sebagainya. Ada juga external database, yakni database yang menyediakan akses ke data pribadi, eksternal dan online. Dan yang terakhir ada relational database, merupakan standar komputasi bisnis, dan database ini paling banyak digunakan saat ini. Di sini ada jenis perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama ada Microsoft Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL, Firebird, MariaDB, OrientDB, PostgreSQL, dan yang terakhir ada Cloudera. Oh ya, selanjutnya akan dilanjutkan pada Visual Vito. Kepada Visual Vito dipersilahkan. Ya, saya selanjutnya akan memperlanjut presentasi dari saudara Habibi. Pengertian dari SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database untuk yang masih pemula dalam dunia IT. Terkait dengan standarisasi SQL sudah ada sejak tahun 1986 dan diinisialisasi oleh ANSI. Sejarah SQL pada bulan Juni 1970 atau sekitar 50 tahun lebih sudah, artikel dari Johnny Oracle yang merupakan peneliti dari Oracle membahas pengertian dari SQL. Dan yang kemudian muncullah istilah struktur English Query Language. Dan selang beberapa waktu saja IBM juga sudah meluncurkan proyek basis data relasional. SQL mengalami perbaikan pada tahun 1989 dan pada tahun 1992 muncul versi SQL 92 dan tahun 1999 juga mengalami pembaruan dengan nama versi SQL 99. Fungsi dari SQL terdapat fungsi yang dimiliki bahasa query SQL. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai fungsi dari bahasa pemrograman ini. 1. Dapat mengakses database dan memanipulasi database. 2. Mampu untuk mengeksekusi query. 3. Dapat mengatur hak akses user. Perintah dasar SQL terdapat beberapa macam perintah dasar.
yang harus Anda ketahui. Berikut merupakan beberapa penjabarannya. 1. Data Definition Language. Perintah ini merupakan perintah dasar di dalam bahasa SQL. Tujuan dari penggunaan DDL adalah untuk membuat struktur database dengan tepat. Kemudian jenis DDL terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama create, yang kedua alter, yang ketiga rename, yang keempat drop, yang kelima show. 2. Data Manipulation Language. Pengertian dari DML adalah sebuah perintah SQL yang bertujuan untuk memanipulasi data dalam database. Perintah dari DML terbagi menjadi 4 bagian, yaitu insert, select, update, dan delete. Yang ketiga data control language, berfungsi untuk mengatur akses apa saja yang dimiliki oleh pengguna. DCL terbagi menjadi 2 jenis, yaitu grant dan revoke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Untuk Salsabila silakan mempertasin. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul RDBMS. Materi ini berjudul RDBMS. Overview RDBMS atau DB2 dan Oracle. RDBMS itu adalah Relational Database Management System. Ini merupakan sebuah program komputer atau secara lebih tipikalnya adalah seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang tersimpan secara tertekstur atau tertata dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. Nah, contoh dari RDBMS ini ada banyak, namun saya hanya ambil satu di bagian bidang pekerjaan. Misalnya itu akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, RDBMS ini awalnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki peringkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi standar yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, data RDBMS ini disimpan dalam objek database yang disebut tabel. Nah, tabel ini adalah tempat penyimpanan utama pada setiap RDBMS dan pada dasarnya mereka adalah koleksi entry data terkait. Nah, setiap kabel dari database ini terdiri dari kolom dan basis. Setiap kolom dan tabel mendefinisikan tiap data yang disimpan di dalamnya, dan tipe data ini berlaku untuk semua baris dalam tabel tersebut. Nah, sebuah baris dalam tabel tersebut itu adalah merupakan suatu kumpulan data yang memiliki satu entry untuk setiap kolom dalam tabel ini. Sebagai contoh tabel yang disebut itu adalah user, mungkin menyimpan informasi yang banyak orang, tentang banyak orang, dan setiap entry dalam tabel ini mewakili satu pengguna yang unik. Meskipun semua entry pengguna dalam tabel pengguna atau user yang unik, mereka terkait dalam arti bahwa mereka menggambarkan objek yang serupa. Terus kita masuk ke ADB2-nya. Apa itu ADB2? ADB2 itu merupakan suatu keluarga sistem manajemen database rasional atau RDBMS juga. Produk dari IBM yang melayani sejumlah sistem operasi yang berbeda platform. Nah, DB2 ini, Universal Database Server, dapat digunakan pada berbagai hardware dan platform sistem operasi, mulai dari mainframe dan server besar sampai workstation dan peralatan-peralatan kecil atau small handheld device. Nah, DB2 ini DB2 Everplace Edition dapat berjalan pada sistem operasi seperti Palm OS atau terus ada Windows CE dan lainnya. Aplikasi dapat dipindahkan dari low-end platform ke high-end server. Lanjut kita masuk ke Oracle. Basis data Oracle itu adalah kumpulan basis data rasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Nah,
perusahaan perangkat lunak Oracle ini memasarkan jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer atau platform. Terus, bagian basis data Oracle ini pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Otis lewat sebuah perusahaan konsultasinya bernama Software Development Laboration atau SDL pada tahun 1977. Pada tahun 1983, perusahaan ini berubah nama menjadi Oracle Corporation sampai sekarang. Nah, Oracle dan IBM ini merupakan Oracle dan IBM ini itu menekankan pada platform menengah seperti Unix atau UNIX dan Linux. Sementara Microsoft lebih cenderung meraih pasar untuk kelas rendah atau Microsoft Windows Platform. Basis data Oracle ini juga bersaing dengan basis data sumber terbuka atau Open Source Relational Database seperti Prostage SQL, Firebird, dan MSQL. Perangkat lunak Enterprise DB yang berbasis Postgres SQL belum lama ini mengumumkan fitur yang compatible dengan Oracle dengan harga yang sangat wajar dan murah. Bisa dibilang harganya terjangkau. Nah, kita masuk ke pengertian DB2. Nah, DB2 itu tadi adalah model dari suatu server yang dikembangkan oleh perusahaan IBM. DB2 ini terdiri dari 3 produk seperti DB2 for LUW atau Linux, Unix, sama Windows. Terus DB2 for Z or OS atau Mainframe dan DB2 for iSeries. Terus DB2 LUW atau Linux, Unix, Windows memiliki 3 edisi yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah IBM DB2 Express C, Workgroup Express Edition, dan Enterprise Service Editor. Salah satu contoh yang disebutkan di atas adalah DB2 Express C. DB2 Express C ini dari tahap penggunaannya hampir mirip dengan software-software open source lainnya seperti MSQL dan Postgres SQL, tapi DB2 Express C ini dibuat berdasarkan kode yang sama dengan DB2 lainnya untuk edisi Linux, Unix, and Windows, tapi tidak dengan open source. Berbeda antara IBM D2 dengan MySQL adalah dalam IBM DB2 Express C ini tidak dapat atau tidak adanya suatu pembatasan user pada ukuran dari database. Nah, proses kerjanya sendiri DB2 ini menggunakan command line atau berbasis teks dan berbasis GUI atau Graphic User Interface. Untuk menggunakan command line dibutuhkan pengetahuan lebih tentang software D2, tapi keunggulannya menggunakan command line adalah lebih mudah untuk di scripting atau proses automasi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari DB2. Apa aja kelebihan dari DB2? Yang pertama yaitu mengurangi biaya administrasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan storage. Terus ada sangat mudah bagi imigrasi dari database lain, dan yang terakhir support multi-platformnya. Kita lanjut ke overview SQL dan data language. SQL Structure Query Language yang merupakan bahasa komputer untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data yang tersimpan dalam database rasional. SQL sendiri adalah bahasa standar untuk Relational Database System. Semua sistem manajemen database rasional seperti MSQL, MySQL, and Oracle, Sybase, Infomix, Postgres, dan pengguna SQL Server SQL sebagai bahasa database standar. Nah, proses SQL ini terbagi menjadi 2, yaitu ketika Anda mengeksekusi perintah SQL untuk setiap RDBMS, sistem menemukan cara terbaik untuk melaksanakan perintah Anda dan SQL engine angka keluar bagaimana menafsirkan tugas. Yang kedua, ada berbagai komponen termasuk dalam proses. Komponen ini query dispatcher, machine
optimization, classic query engine, and SQL query machine, dan lain-lain. Kelebihan SQL sendiri bisa dibilang banyak, ya seperti ini. SQL memungkinkan pengguna untuk mengakses data dalam sistem manajemen data rasional, terus SQL memungkinkan pengguna untuk menggambar data, SQL memungkinkan pengguna untuk menentukan data dalam database dan memanipulasi data tersebut. Terus SQL juga memungkinkan untuk menanamkan dalam bahasa lain menggunakan modul SQL. Terus SQL memungkinkan pengguna untuk membuat drop, database table, memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan, prosedur tersimpan, fungsi, dan database. SQL memungkinkan pengguna untuk mengatur hak akses pada tabel prosedur dan pandangan. Terus ada kekurangan MySQL dibandingkan RDBMS, itu ada 3. Yang pertama, banyak mengklaim kurang support terhadap programan visual atau desktop, sehingga sedikit yang menggunakan untuk aplikasi visual. Yang kedua, karena berlisensi GPL, sehingga sulit mendapatkan update untuk problem yang urgent. Sehingga perusahaan skala menengah ke atas lebih memilih RDBMS berlisensi dan disupport seperti Oracle dan MS SQL Server. Nah, yang terakhir sangat diragukan dalam menangani data skala besar karena ada beberapa opini yang pro dan kontra terhadap MySQL terhadap pengolahan data yang besar. Selanjutnya, kita masuk tentang pengenalan Oracle. Oracle adalah nama produk software database server yang diproduksi oleh perusahaan software Oracle Corporation. Oracle Corporation memposisikan diri sebagai produsen software database sejak tahun 1977. Nah, Oracle ini juga merupakan software database yang menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language. Dalam dunia database, istilah query dapat diartikan sebagai permintaan data. Selanjutnya adalah computing model. Oracle Corporation mengeluarkan produk Oracle 10 kg berbasis grid computing. Grid computing ini sendiri adalah arsitek TI baru yang menghasilkan sistem informasi perusahaan yang berbiaya rendah dan lebih adaptif terhadap dinamika bisnis. Nah, overview perintah-perintah dari SQL. Yang pertama ada perintah DDL, itu merupakan perintah definition data language digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau table. Contohnya itu seperti create database, create table, drop table, dan alter table. Yang kedua ada perintah DML. DML itu merupakan data manipulation language, yaitu digunakan untuk memanipulasi data seperti select, terus ada delete, ada insert, dan ada update. Selanjutnya, contoh-contoh perintah SQL+. Ada accept, ada define, ada descript, ada edit, ada exit, ada get, host, list, from, run, save, set, show, pull, and start. Terus ada, kita masuk ke PL or SQL atau lingkungan PL or SQL, keuntungan-keuntungan PL RFC. Contohnya perintah SQL dalam PL or SQL. Apa itu PL or SQL? Dalam lingkungan PL SQL itu adalah bahasa prosedural dari Oracle untuk menulis aplikasi dan untuk penanganan data di luar database. PL or SQL dapat mencakup subset dari perintah SQL ketika akses dari data diperlukan. Apa saja keuntungannya? Yang pertama ada integrasi, yaitu untuk memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored product. Yang kedua ada peringkatan kinerja. Yang ketiga ada dapat mendeklarasikan variabel. Terus ada security, dan yang terakhir ada terus ada higher productivity, terus yang terakhir ada better performance. Nah, contoh-contohnya itu seperti tabel yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya saya akan serahkan materi selanjutnya kepada Wardiatul Fuadi.
Untuk Wardiatul Fuadi, saya silahkan untuk membacakan materi selanjutnya. Saya dulu sebentar. Lanjutan dari presentasi Salsabila Saidina Putri mengenai Oracle, yaitu model hubungan entitas. Terdapat blok bangunan dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Ada hubungan siklik jenis entitas yang lemah, sebuah algoritma informal untuk membangun sebuah ERD. Komponen mode ER itu terdapat struktur data entitas dan hubungan, kendala integritas, kunci utama untuk entitas dan hubungan, dan kendala kardinalitas untuk hubungan. Model ER hanya model data parsial karena tidak memiliki bagian manipulatif standar. Konsep dasar, agregasi kumpulan atribut membentuk tipe entitas atau entitas mengatur dua tipe entitas membentuk tipe hubungan. Generalisasi atau spesialisasi ISA. Misalnya ISA karyawan person atau student ISA a person. Keuntungan utama ERD, mereka relatif sederhana, mereka ramah pengguna. Mereka dapat memberikan tampilan data yang terpadu, yang independen model data apapun. Grafik adalah pasangan terurut atau IE, di mana N adalah himpunan berhingga node dan E adalah himpunan berhingga dari sisi. Setiap sisi E atau UV di E adalah pasangan simpul yang tidak berurutan di N. Node dan H dapat diberi label dalam graf berarah atau di graf E adalah himpunan busur. Setiap busur E atau UV di E adalah pasangan terurut dari simpul di N. Terdapat graf dan di graf dapat berupa siklik, hierarki atau barang mama juga ada itu, asiklik. Mak, barang mama. Blok bangunan dari ERD. Terdapat entitas dan kumpulan entitas atau tipe entitas. Jenis hubungan atau binar dan itu barang binar. awak, barang Domain, mama di depan. nilai atribut dan atribut. Entitas, definisi entitas adalah sesuatu yang ada dan dapat diidentifikasi. Definisi tipe entitas atau himpunan entitas adalah kumpulan dari entitas serupa. Tipe entitas yang terdiri dari himpunan entitas berhingga dapat digambarkan oleh grafik yang tidak memiliki sisi dan fungsionalitasnya. Definisi tipe hubungan binar adalah asosiasi atau antara dua tipe entitas. Mungkin ada lebih dari satu jenis hubungan antara dua jenis entitas, misalnya tutor dan mengajar antara dosen dan mahasiswa. Definisi suatu hubungan adalah turunan dari suatu hubungan tipe. Dalam istilah matematika, suatu hubungan adalah bilangan binar berhingga hubungan. Suatu hubungan dapat digambarkan dengan graf bipartit antara himpunan entitas. Klasifikasi hubungan. Hubungan opsional, seorang karyawan mungkin atau mungkin tidak ditugaskan ke departemen. Hubungan wajib, setiap kursus harus diajarkan oleh setidaknya satu dosen. Klasifikasi hubungan lanjutan. Banyak ke satu atau satu ke banyak. Seorang karyawan bekerja di satu departemen atau departemen memiliki banyak karyawan. Satu ke satu, seorang manajer mengepalai satu departemen dan sebaliknya. Banyak ke banyak, seorang guru mengajar banyak siswa dan seorang siswa diajar oleh banyak guru. Atribut dan domain. Definisi atribut. Nama atribut atau hanya di UPT adalah properti dari tipe entitas. Atribut dapat bernilai tunggal atau misalnya name dan dname, multi nilai dan misalnya nama dan telepon. Definisi domain. Domain dari atribut N, tipe entitas adalah himpunan nilai konstanta yang terkait dengan itu atribut. Domain dapat berupa atom seperti domain bilangan bulat dan domain string. Bernilai set seperti domain dari himpunan hingga bilangan bulat atau set string yang terbatas.
Definisi nilai atribut. Sebuah atribut, katakanlah dari n tipe entitas E, mengaitkan nilai dari domainnya dengan masing-masing entitas E dari E. Nilai ini dilambangkan dengan X atau E. Nilai atribut entitas dapat digambarkan secara bipartit, grafik dari atribut ke nilainya. Kunci dan superkey. Definisi dari kunci super, sekumpulan atribut dari suatu entitas tipe adalah superkey. Jika untuk setiap entitas, katakan E, di atas tipe itu, kumpulan nilai atribut dan atribut dalam superkey secara unik mengidentifikasi E. Definisi kunci. Kunci untuk tipe entitas adalah superkey yang minim. Kunci sederhana adalah kunci atribut tunggal, seperti E, tagar, and search tagar. Komposit adalah kunci yang memiliki lebih dari satu atribut, seperti nama, perguruan tinggi, dan nama alamat. Definisi kunci utama dari tipe entitas. Sebuah prekunci Mary adalah kunci yang ditujukan oleh perancang database. Kunci utama menjamin akses logis ke setiap entitas. Definisi dari primary key dari sebuah relasi tipe R. R adalah tipe hubungan dari E1 dengan kunci primer K1 dan E2 dengan kunci utama K2. Terdapat yang pertama, jika R banyak ke banyak, kunci utama R adalah K1 K2, atau lihat banyak ke banyak jenis hubungan. Yang kedua, jika R banyak ke 1, kunci utama R adalah K1, atau lihat banyak untuk satu jenis hubungan. Yang ketiga, jika R adalah 1 ke banyak, kunci utama R adalah K2, atau lihat 1 untuk banyak jenis hubungan. Yang keempat, jika R adalah 1 ke 1, kunci utama R adalah K1 atau K2, atau lihat hubungan 1 lawan 1. Definisi siklik. Definisi jenis hubungan siklik, atau disebut juga rekursif, adalah jenis hubungan antara dua kejadian dari entitas tipe kota, yaitu perkawinan antara pribadi dan dirinya sendiri, orang tua, anak antara pribadi dan dirinya sendiri, bagian subbagian antara bagian dan dirinya sendiri, dengan setiap tipe entitas dalam tipe hubungan siklik yang kita kaitkan. Untuk moderator kami persilahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi database. Apabila ada penjelasan kami yang kami sampaikan kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.